Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang skenario yang sudah pernah kita jabarkan dalam pembentukan kebutuhan perangkat jaringan sebelumnya. Ini adalah progres pengerjaan lanjutan dari video yang sebelumnya. Dan di sini kita akan bahas sedikit tentang apa yang mau kita rencanakan pembuatannya untuk prakteknya. Yang pertama adalah pembuatan dari jaringan lab ya. Jaringan lab ini udah dijelaskan di sini mencakup 2 laboratorium komputer untuk jurusan TKJ dan RPL. Nah, di sini kita sudah bentuk nama jaringannya ya. Dengan kapasitas 20 unit untuk PC-nya pada setiap lab. Nah, jadi ini pada jaringan lab ada 2 laboratorium yang dia backup, yaitu dari jurusan TKJ dan RPL, di mana masing-masing 20 unit. Jadi di sini kita membutuhkan setidaknya berdasarkan soal itu butuh 40 unit. Karena kita membutuhkan 40 unit, ini kita membutuhkan prefix yang sekiranya menyediakan tidak lebih jauh dari 40, juga tidak kurang dari 40. Nah, di sini kita sudah pakai contoh menggunakan prefix 26. Nah, di prefix 26 ini jumlah host yang disediakan adalah 62. Oke, selanjutnya untuk jaringan jurusan. Ya, untuk jaringan jurusan ini mencakup ruang jurusan TKJ dan RPL dengan jumlah 5 orang pengguna pada masing-masing jurusan. Berarti ada 5 klien di masing-masing jurusan ya. 5 klien ini kita kalikan 2 jadi 10 ya, 10 host. Karena jumlahnya hanya yang dibutuhkan 10 host saja atas 10 klien, jadi kita untuk menghemat jaringan dalam pengalamatan IP, kita membutuhkan prefix 28 saja cukup. Karena prefix 28 menyediakan jumlah host yang bisa digunakan 14. Kemudian yang ketiga adalah jaringan tamu. Nah, jaringan tamu di sini sudah ditentukan dalam soal ya. Menggunakan media wireless dengan jumlah maksimal pengguna pada jaringan ini adalah 18 pengguna. Jadi dalam pengalamatannya nanti kita butuh 18 saja. Nah, di sini prefix yang kita gunakan adalah prefix 27 karena dia mencakup maksimal host yang dihasilkan adalah 30 host atau 30 klien. Nah, jangan lupa kita sediakan lagi satu ya untuk mengatur semua jaringan ini pada PC server ya. Kita buatkan lagi satu dengan IP address di 10.10.10.1 dengan prefix 30 saja karena ini hanya membutuhkan jaringan pada PC server ini menuju ke router yang akan kita manage. Nah, di sini saya memberikan contoh pada satu titik yang saya menginginkan pengerjaan pada nomor ACC yang keempat. Nah, jadi kita menggunakan pada bagian ini aja. Oke. Jadi pengaturannya nanti berdasarkan soal ini kita akan menggunakan pengaturannya seperti ini. Nah, kemudian saya akan memasangkan sebuah perangkat mikrotik dengan tipe RB951UI yang bisa juga pakai 941 atau router-router lainnya, jenis hublet yang lain juga bisa. Karena ini adalah contoh saja pengerjaan dari soal tryout yang disediakan. Oke, kalau kita mulai mengatur, ya, di sini kita sudah masuk ke perangkat mikrotik, tapi ini sepertinya sudah tersetting, jadi kita harus reset dulu ya. Jangan lupa untuk no default configuration-nya, juga tidak perlu di backup, kita lakukan reset configuration-nya dulu. Oke, sini kita sudah mendapatkan perangkat mikrotik yang sudah terreset. Ya, bersih, tidak ada data. Oke. Dalam pengalamatannya, nah kita mulai melakukan setting pengalamatan. Pertama kita bangun interface ya. Di sini interface-nya saya memberikan contoh berdasarkan
soalnya ya, soalnya ini sudah ditentukan, di mana kita tadi sempat membuat pengerjaannya pada rencana dari pengkabelan. Mungkin kalau kita jabarkan sudah dijabarkan sebelumnya, saya tidak menjabarkan lagi ya, di mana router yang akan kita gunakan. Nah, di sini dengan gambaran ya, gambaran aja langsung di router 1 ya. Ini port 1. Port 1 ini kasih nama port 1. Ini adalah internet masuk ya. Kemudian di port 2 ini adalah lokasi VLAN nantinya. Kemudian port 3 ini sebagai lokal atau sebagai host nanti ya. Oke, kembali lagi pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita sudah pemberian nama. Langkah pertama adalah pemberian nama pada interface supaya kita tidak kebingungan. Nah, karena di sini soalnya membahasnya sampai pembuatan VLAN ya, otomatis kita akan membuat VLAN dulu pada port 2. Oke. Port 1, port 2, dan port 3. Oke, kita cabut dulu pada port 2 karena sebelumnya saya pakai di port 2. Oke. Lagi interface. Nah, ini sudah ya. Jadi posisi host server ini atau perangkat ini terhubung kepada MikroTik pada port 3. Port 1 ini adalah internet masuk ya. Ini jadi informasi tentang jaringan internet masuk. VLAN belum kita pasang, jadi mungkin di sini tidak ada koneksi R-nya ya, belum saya pasang kabelnya kemanapun. Cuma kita akan membangun dulu apa yang harus dibangun di dalam MikroTik. Nah, pertama kita masuk ke VLAN dulu ya, pada interface, pada masuk VLAN ya. Di VLAN ini kita bangun VLAN-nya dulu. VLAN-nya ini adalah VLAN pertama. Di sini VLAN pertama itu adalah jaringan lab. Mari kita lihat contoh soal dulu ya. Nah, di soal di sini sudah diminta informasikan bahwa VLAN yang pertama itu ada VLAN ID 10 itu dengan nama lab ya. Ini VLAN ID-nya adalah 10. Interface-nya atau jaringan VLAN akan melalui port 2 yang akan kita gunakan nanti. Oke, VLAN pertama sudah dibentuk, kemudian kita lanjutnya ke VLAN 2 dengan nama jurusan. Oke, di VLAN ID-nya sini ditentukan di soal adalah 20. Jadi perhatikan di soal ya. Kadang pada satu kejadian VLAN ID ini berbeda dengan yang ada. Jadi pada suatu tempat mungkin tryout-nya atau mungkin nanti soal USK-nya akan berbeda angkanya. Jadi harus tahu dulu polanya ya. Yang ada pada soal. Jadi kalau di soal yang saya gunakan ini adalah perintahnya VLAN ID-nya adalah 20. Nah, ini berada pada port 2 di VLAN. Dan kita tambahkan lagi satu lagi, yaitu sebagai request atau sebagai tamu dengan VLAN ID adalah 30 di port VLAN. Oke. Kita cek kembali 30 benar. Jurusan tadi di 20 benar, di lab tadi di 10. Oke, sampai di sini sudah kita buat untuk bagian VLAN ya. Port 3. Oke, nah setelah kita pembentukan VLAN, kita kembali lagi ke soal di bagian atas ya. Kita pakai ini. Oke, pada bagian atas ya, pada bagian atas kita harus membuat yang namanya address list. Nah, berdasarkan address list yang kita diminta di sini, pada bagian internet atau port 1 internet masuk, di sini diberitahu bahwa IP-nya harus ini. 172.10.211.35/24. Oke, ini udah cukup ya. Nah, pada angka ini adalah angka yang nanti ditentukan di soal kalian masing-masing. Jadi ini belum tentu sama dengan
apa yang terjadi di tempat kalian. Oke. Nah, kemudian setelah kita membangun IP-nya pada port 1 ya, kita sekalian mumpung di dalam address list, kita membangun pada bagian IP jaringan lab, jurusan dan tamu dengan ketentuan networknya ada berada di sini ya. Jadi kita bentuk. Nah, ini dia tadi. Kita bikin address listnya pada bagian lab. Nah, ini jaringan lab. Jaringan lab itu berada di 192.168.4.1 di prefix 26. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita buat lagi pada jaringan jurusan ya. Di jurusan ini di 192.168.4.65 dengan prefix 28. Oke. Nah, kemudian yang ketiga kita lanjutkan pada ini, pada tamu ya, di 192.168.4.97 dengan prefix 27. Nah, ini taruh di pada bagian cache ya. Oke, ada di 64 ya, bukan, maksudnya sini ya, 65, ada 65, ada 97, satu. Oke, satu lagi yang terakhir pada port bagian lokal. Nah, di port lokal ini kita kasih berdasarkan pengalamatan IP ini ya, jadi 10 10 10 1 dengan prefix 30. Oke, nah sini udah cukup ya untuk pembahasan pada address list. Nah, setelah address list ini tadi kita buat ya, kita melanjutkan pada pembuatan DNS ya. Di sini kita masuk dalam pembuatan DNS dulu. DNS di sini sudah ditentukan bahwa DNS yang pertama adalah (172.10.211.1). Kita buat lagi yang keduanya adalah 8.8.8.8. Oke, selesai pembuatan DNS ya. Kita coba lagi. Nah, ini pembuatan DNS ini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan pembuatan di root ya. Nah, ini ada di sini. Cuman kalau kita perhatikan di sini statusnya masih pada biru ya. Biru ini dia tidak terkoneksi ya, karena kabelnya tadi masih di ini. Nah, ini belum terpasang. Oke. Jadi kita buat di sini sebuah gateway. Nah, gateway-nya diinformasikan di sini. Gateway-nya sudah sangat jelas di 172.10.211.1 ya. Nah, ini sudah terhubung ya, terhubung. Setelah kita membuat gateway-nya, jangan lupa kita buatkan dia jalur dari firewall ya. Firewall ini jangan lupa masuk ke bagian NAT, bukan di filter rules tapi di NAT. Nah, di NAT kita tambahkan src NAT-nya masih di chain-nya ini di src NAT ya. Kemudian di out interface-nya di bagian ini harus memilih pada bagian internet atau jalur internet keluar. Kemudian action-nya jangan lupa memilih masquerade, apply, dan oke. Nah, sejauh ini sudah kita buat. Ini sudah kita buat. Mari kita coba dulu.
Sorry. Ya, sudah dapat internet ya. Nah, sekarang kemudian kita membuat DHCP server ya. Di sini ya, pada bagian DHCP setup, bukan yang plus ini. Di DHCP setup, kita pertama bangun pada bagian lab ya. Di lab ini kita tinggal next, kemudian perhatikan angka ini ya yang sesuai kita buat. Next, pada perangkat ini adalah IP yang akan diberikan pada DHCP ya. Dia memberikan dari IP 1 ini pada gateway-nya. Nah, kemudian dia akan memberikan nih, ini give out-nya, give out address dari titik 2, klien itu ya akan menerima dari titik 2 sampai titik 62 ya, sesuai dengan ini. Next, DNS server sudah kita set sama. Oke, ini pada lab. Kenapa ini merah? Karena tidak ada kabel yang terpasang. Tapi nggak apa, kita buat dulu DHCP-nya. Kemudian setelah lab kita bikin di jurusan ya. Sama di 464 tadi range yang diberikan harusnya dari 66. Nah, ini 66 sampai 78. Oke. Kita bangun lagi satu lagi pada bagian guest. Oke, di guest ini ada di 96. Ya, dimana tadi gateway-nya kita buat di 97. Ini akan diberikan dari angka 98 sampai dengan 126 ya, dari 98 sampai 120. Nah, oke, sampai di sini pada jaringan yang nanti masuk melalui VLAN lab, jurusan dan guest akan mendapatkan IP client yang sudah ditentukan ini. Nah, satu lagi yang belum kita lakukan adalah pada bagian lokal ya, perangkat lokalnya atau perangkat si yang kita gunakan ini, si PC server. PC server kita next pada perangkatnya ini sudah kita tentukan IP-nya di networknya di sini ya, dengan prefix 30. Kita cuma butuh satu aja untuk melakukan akses dari port 3. Oke, cukup. Nah, ketika ini selesai, pada bagian ini selesai, mari kita coba cek pada bagian jaringan. Kalau berhasil, dia akan mendapatkan IP ya. Nah, kita sekarang sambil cek pada IP-nya. Nah, ini IP-nya dapat IP berapa kita nih? Nah, ini dia. Sama kan 10.10.10.2 ini IP-nya. Jadi PC saya atau PC server mendapatkan IP 10.10.10.2. Oke, cukup sampai di sini. Kita akan coba melakukan cek internet. Oke, internet berhasil ya pada perangkat PC server. Artinya settingan pada port 3 ini sudah selesai. Nah, kemudian untuk DHCP yang lainnya nih di lab, jurusan dan guest ini seperti apa? Ini bisa berjalan untuk VLAN. Nah, karena sudah kita bentuk di sini adalah di VLAN. Jadi VLAN hanya bisa dilakukan pada perangkat switch yang manageable. Ingat, pada perangkat switch manageable. Kalau perangkat switchnya tidak manageable Pak, atau unmanageable bagaimana? Kalau tidak bisa melakukan manageable, maka VLAN yang kita buat di sini kan tidak berpengaruh sama sekali pada perangkat tersebut. Jadi supaya perangkat pengaturan VLAN yang sudah kita buat di sini supaya bisa berjalan pada satu kabel di port 2, maka diharuskan menggunakan switch yang manageable. Oke, pengaturan pada perangkat mikrotik atau pada perangkat router sudah selesai semua pada soal ini ya. Pada soal ini semua sudah selesai. Internet sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana melakukan manage pada perangkat switch di merek Jetstream ya. Dari TP-Link yang kita gunakan adalah merek TP-Link jenis Jetstream.
pada tipe T 2500G 10 TS ya. Nah, sebelum kita melakukan setting pada switch yang manageable ini, kita persiapkan dulu kabelnya ya. Kita persiapkan dulu kabelnya yang menghubungkan dari port 2 menuju ke perangkat port 1 pada switch manageable. Cukup sekian pertemuan kita sekarang, dan kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya untuk memanage switch manageable merek TP-Link. Thank you.